Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Yunan Muharam, mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan yang pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan hasil dari penelitian skripsi saya dengan judul Strategi Peningkatan Status Desa dari Tertinggal Menjadi Desa Berkembang. Studi kasus Desa Najaten, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, dengan bimbingan dan arahan Ibu Aan Julia sebagai pembimbing pertama. Dimulai dari latar belakang. Indonesia saat ini merupakan negara berkembang yang terus mengupayakan pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan inovasi di dalam masyarakat tersebut. Pada umumnya, desa tertinggal disebabkan oleh kondisi geografis. Kondisi geografis Desa Najaten berada di ujung Kecamatan Cibalong, bisa dikatakan ujung dari Kabupaten Garut, karena berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya. Wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan dan pusat kota menyebabkan belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana, baik sosial maupun ekonomi dan lingkungan. Akibat dari tidak meratanya pembangunan berdampak pada sumber daya manusia yang rendah dan taraf ekonomi masyarakat yang rendah atau bisa disebut dengan kemiskinan. Dalam perjalanannya, desa mendapatkan pengakuan dengan adanya Undang-Undang tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lalu ada juga peraturan dari Permendes, yakni Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Lalu ada peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019. Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan data dari Indeks Desa Membangun, Garut saat ini menjadi kabupaten dengan jumlah desa tertinggal paling banyak. Dari 58 desa tertinggal di Kabupaten Garut, peneliti memilih satu desa, yakni Desa Najaten, sebagai objek penelitian. Melalui Indeks Desa Membangun, fikasikan status desa menjadi 5. Melalui Indeks Desa Membangun diarahkan untuk memperkuat upaya pengelolaan indeks sosial, indeks ekonomi, dan indeks lingkungan secara berkelanjutan. Ketiga indeks tersebut menjadi rantai yang saling berhubungan, yang mampu mengubah status desa. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi peningkatan nilai indeks sosial, nilai ekonomi, dan indeks lingkungan mampu mewujudkan desa berkembang. Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah saya sampaikan, maka hasil dari penelitian saya adalah memberikan jawaban pada rumusan masalah itu sendiri. Yang pertama ada indeks sosial. Permasalahan yang terjadi berdasarkan hasil penelitian pada indeks sosial yakni keterbatasan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan. Untuk kesehatan saat ini Desa Najaten masih kekurangan tenaga medis. Di samping itu, keadaan pustu yang tidak layak pakai sehingga bagi masyarakat yang mengalami sakit berat harus melakukan perjalanan yang cukup jauh, yakni sekitar 30 km menuju rumah sakit umum. Untuk pendidikan, saat ini Desa Najaten kekurangan sarana pendidikan tingkat atas, sehingga banyak generasi muda yang hanya bersekolah sampai tingkat menengah. Untuk melanjutkan sekolah tingkat atas, lokasinya begitu jauh. Hal tersebut diperparah lagi oleh tidak tersedianya kendaraan transportasi umum. Dampak dari pendidikan yang rendah yakni menciptakan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, lalu banyak pernikahan di bawah umur. Kedua, ada indeks ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat Desa Najaten pada umumnya tani atau buruh dan pelaku UKM. Permasalahan yang terjadi pada indeks ekonomi Desa Najaten disebabkan oleh beberapa indikator. Pertama, ada indikator kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di masyarakat berjalan seadanya. Masyarakat sulit mengembangkan kegiatan ekonominya, baik itu petani maupun pelaku UKM. Berdasarkan hasil penelitian, kendala utamanya yakni dari pemodalan. Tidak memiliki modal yang besar, membuat kegiatan ekonomi di masyarakat sulit berkembang. Lalu ada indikator perdagangan. Indikator perdagangan meliputi akses pusat perdagangan dan pasar. Namun saat ini di Desa Najaten sendiri tidak terdapat pasar. Lalu permasalahan yang terjadi juga di Desa Najaten tidak terdapat lembaga ekonomi sebagai lembaga pemodalan untuk masyarakat. Ketiga, ada indeks lingkungan. Pada umumnya, meskipun Desa Najaten berada di wilayah perbukitan, tetapi sangat jarang terjadi bencana alam seperti longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Untuk saat ini,
Tidak adanya program tanggap bencana yang seharusnya menjadi upaya pertolongan pertama jika terjadi bencana alam. Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis akan menyimpulkan hasil dari temuan itu sendiri. Pada indeks sosial, aspek kesehatan dan pendidikan masih kurang berkontribusi untuk mendapat meningkatkan nilai indeks sosial. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia. Lalu yang kedua ada indeks ekonomi. Indeks ekonomi sangatlah penting dengan tujuan utamanya meningkatkan taraf hidup masyarakat serta keluar dari kategori sebagai desa tertinggal. Tetapi kegiatan ekonomi di masyarakat tersebut sulit berkembang karena selalu terkendala dari pemodalan. Yang ketiga ada indeks lingkungan. Indeks lingkungan berperan bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Namun karena keberadaannya di wilayah perbukitan menyedihkan, desa tersebut rawan bencana alam.